Ya, kita akan kembali berbincang dengan Pak Guswanto. Pak Guswanto, kalau tadi kan kita sudah bicara soal wilayah Jawa Timur ya Pak ya. Nah, secara keseluruhan, apakah potensi yang ada di Jawa Timur tadi itu juga tersebar merata di seluruh Indonesia Pak? Iya, betul. Jadi begini Mas Bayu dan Mbak Rate, bahwa kita sudah saat ini sudah hampir 94% wilayah Indonesia itu memasuki musim hujan. Ya, itu yang sebagai kunci dulu. Kemudian memasuki wilayah musim hujan ini ada intensitasnya, di mana dia nanti ekstrim, lebat, dan maupun hujan sedang. Nah, yang perlu diwaspadai adalah hujan lebat, sangat lebat sampai dengan ekstrim. Ini yang di titik-titik tertentu. Nah, kalau secara keseluruhan kita lihat, baik itu tanggal 22 maupun sampai 27 itu tersebar hampir seluruh. Kemudian ada yang ekstrim, yaitu yang perlu kita lihat adalah 3 hari ke depan dengan potensi curah hujan lebat lebih dari 50 mm terjadi di perlu waspadai, yaitu Aceh, Sumut, Sulsel, NTB, Papua. Sedangkan untuk tanggal 23 kita waspadai adalah Sulsel, NTB, Papua Barat, dan Papua. Artinya kalau kita lihat dalam 3 hari ke depan itu yang perlu betul-betul diwaspadai, yang NTB itu ada di 2 hari berturut-turut, kemudian Papua juga berturut-turut, seperti itu. Pak, ini tadi dikatakan 94% wilayah Indonesia ini masuk waspadai cuaca ekstrim begitu ya Pak ya. Puncaknya kapan? Apakah ini masih terus akan berlangsung atau mungkin saat ini sudah menjadi puncaknya Pak? Kalau dilihat ini ke atas, yang paling atas sendiri ya, itu kalau dilihat puncak musim hujan itu ada di Januari, Februari ini. Jadi di Januari itu sekitar 49% dan Februari itu 23%. Nah, yang terlihat ini adalah untuk prediksi Doritos ini adalah tentang impact based forecastingnya untuk 2 hari ya. Apa itu Pak? Impact Ini ada forecasting itu Pak? impact based forecasting itu adalah di mana perkiraan cuaca berbasis dampak. Ya, hujan lebat di bagian timur itu ada, kalau kita lihat di slide nomor 6 ya, itu terlihat bahwa ada siaga, waspada, dan ada awas ya. Paling tertinggi adalah awas. Saat ini posisi awas ada di Sumatera Utara dan Aceh. Oke. Dari wilayah-wilayah yang Pak Guswanto tadi sebutkan ya Pak ya untuk 3 hari ke depan begitu. Nah, apakah Ya. cuaca ekstrim ini akan berlangsung potensinya mungkin dari pagi hari, siang hari, sore, malam hari atau sepanjang hari itu Pak? Tidak, jadi dia dalam 1 hari 24 jam itu perlu dilihat daripada streamline angin, daripada yang bisa dengan cepat merubah kondisi cuaca itu adalah daripada aliran udaranya. Di mana kalau aliran udara itu kita update, kemudian uap airnya juga akan terbawa. Oke. Jadi ada perakiraan yang 3 jam di tiap kecamatan, itu yang perlu dilihat Oke. oleh stakeholder, baik oleh Pemda maupun oleh masyarakat. Pak, ini berbicara mengenai angin, kita kemarin tahu ada angin puting beliung yang berada di Waduk begitu ya, Wonogiri ya, water spout ya Pak ya. Ini Iya, apakah water spout. fenomena yang wajar atau apakah menandakan ini suatu hal yang harus dikhawatirkan? Sebenarnya water spout atau puting beliung itu sebenarnya lumrah terjadinya. Artinya itu pertemuan antara di mana ada awan kumulus di atas, kemudian di bawah itu ada terjadi transfer energi, artinya downburst yang dari awan cumulonimbus itu berpadu atau dengan aliran permukaan sehingga akan menjadi putaran atau disebut eddy tadi. Kan kebetulan terjadinya di atas air atau waduk itu disebut water spout. Kalau di daratan mungkin lebih terkenal dengan puting beliung. Oh, oke. Oke. Nah untuk apa Pak dampak-dampaknya misalnya kalau misalnya dengan karakteristik yang ada di Indonesia kemudian di pantauan BMKG selama ini soal puting beliung, soal water sport ini gitu. Ini cenderung muncul di daerah-daerah seperti apa Pak?
kalau dilihat karakteristiknya di daerah yang dimana terjadi ada keberadaan awan cumulonimbus ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada perbedaan antara udara dingin dan udara panas ya, itu yang penting. Dia ada awan cumulonimbus, terjadi perbedaan antara udara dingin dan udara panas. Kemudian terkena dampaknya itu tidak, artinya gini, tidak luas lah. Kalau toh itu kan skalanya skala 1,6 km sampai berapa, tidak beratus-ratus kilometer. Itu paling yang terdampak adalah apabila dia terkena di pusarannya. Itu dia akan, kalau di daratan ya, kalau rumah akan terbawa, kalau air ya akan terangkat, seperti itu. Pak, ini juga cuaca ekstrim ini juga dari perakiraan BMKG akankah juga mengganggu pelayaran, penerbangan? Oke. Kalau kita lihat di nomor 7 ya, kalau Bapak lihat kan bahwa saat ini untuk potensi untuk penerbangan dulu ya, untuk penerbangan kita memprediksi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah udara di Indonesia itu untuk ke depan itu tersebar di beberapa wilayah, ada di Jawa Barat, Lampung dengan tingkat cakupan spasial maksimum ada 50-75% atau okasional. Itu terletak di sisi agak selatan barat NTT, Nusa Tenggara, seperti itu. Kemudian untuk yang cakupan yang melebihi 75% atau tertutup awan cumulonimbus itu terjadi di Samudra Hindia Utara dan Australia. Artinya saat ini di sisi barat utara lebih kondusif. Sedangkan dari gelombang sendiri, tinggi gelombang di wilayah perairan Indonesia saat ini yang memungkinkan untuk muncul gelombang tinggi antara 2,5 sampai 4 itu terjadi di Natuna, perairan Natuna dan perairan di Selat Sunda ataupun di Samudra Hindia Selatan Barat. Oke, kalau misalnya soal gelombang nih Pak, satu lagi gitu, kita bicara kayak kemarin kejadian yang di Manado Pak. Kalau dari rekaman video amatirnya kan begitu dahsyat ya Pak, tinggi, dan karena lokasinya memang berada di tepi pantai gitu. Nah ini juga berarti potensi-potensi seperti ini merata juga di seluruh Indonesia Pak? Begini, kalau untuk potensi gelombang itu sebenarnya yang kejadian di Manado kemarin itu adalah amplifikasi dari gelombang tinggi itu sendiri dengan angin yang muncul tiba-tiba pada saat itu. Jadi begini, pada waktu itu BMKG sudah memperkirakan bahwa di pantai utara di Manado itu terjadi gelombang tinggi. Kemudian pada saat itu pula berbarengan terjadi angin dengan kecepatan 25 knot per jam ya. Jadi sehingga 25 mil per jam. Jadi artinya seperti itu. Itu yang muncul amplifikasinya sehingga kelihatan bahwa itu seolah-olah sangat dahsyat. Apa yang mau disampaikan oleh Bapak, pihak dari BMKG untuk masyarakat di tengah cuaca ekstrim yang masih mungkin akan terjadi? Iya, yang pertama untuk masyarakat mohon agar selalu melihat cuaca, artinya sekarang lebih aware, memunculkan sense bahwa cuaca itu cukup penting untuk kehidupan, terutama untuk antisipasi bencana. Yang kedua adalah bahwa kita sebagai masyarakat juga harus mengenali lingkungan kita seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga bahwa sebenarnya bencana dan yang terjadi ini kita cukup prihatin. Artinya ini merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan Pemda. Jadi bukan tanggung jawab satu orang ataupun satu institusi ataupun satu kelompok tertentu. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, sudah memberikan informasi dan waktunya pada pagi hari ini Pak.